Kembali lagi bersama saya yang tidak pernah menyebut nama channelnya. Anime yang akan kita bahas kali ini tidak pernah di request ataupun dari kalian, namun saya memutuskan untuk membuat rangkumannya. Uzaki-chan wa Asobitai merupakan adaptasi manga berjudul serupa. Animenya sendiri rilis bersamaan dan anime Kanojo Okarishimasu dan digarap oleh studio NG. Anime ini memiliki genre slice of life, komedi yang sedikit diperpadukan dan genre ecchi. Dan ayo kisah akan berfokus di kehidupan seorang mahasiswa tahun kedua yang bernama Sakurai Shinichi bersama dan adik tingkatnya yang merupakan mahasiswa baru pada kampus Sakurai. Dia bernama Uzaki Hana. Mereka berdua lulus pada SMA yang sama dan tergabung dalam klub atletik yang sama pula waktu SMA. Uzaki beranggapan jika Sakurai memiliki serangkaian kegiatan penting yang tak bisa ditinggalkan. Namun dia salah, karena Sakurai hanya menghabiskan waktunya untuk menyendiri dan bergabung ceria. Hal itu terus berlangsung hingga Sakurai menjadi mahasiswa tahun ketiga dan Uzaki menjadi mahasiswa tahun kedua. Uzaki berinisiatif untuk mengajak Sakurai jalan-jalan, karena kebetulan mereka sama-sama memiliki waktu luang hingga sore. Sakurai dan Uzaki akan pergi ke bioskop. Sakurai dan baik hati membelikan Uzaki tiket dan poin yang ia kumpulkan seorang diri, tapi Uzaki malah menertawai Sakurai yang memiliki kesan nolep. Usai menonton film, Uzaki mengajak Sakurai ke sebuah toko elektronik. Bukannya membeli barang, Uzaki malah memainkan kursi pijat dan mengeluarkan suara aneh seperti ini. Yang pada akhirnya membuat mereka berpindah ke bagian permainan VR. Uzaki terlalu antusias untuk mencobanya, hingga dia tanpa sengaja memukul Sakurai dengan controller. Sakurai balik mencobanya, tapi dia malah memeras jeruk Uzaki yang Sakurai kira adalah ubur-ubur. Setelah mencoba game VR, Sakurai merasa jika dia harus menggerakkan badan. Sakurai mengajak Uzaki untuk bermain mesin baseball, meskipun pukulan Sakurai nyaris tidak mengenai satupun bola. Di saat Uzaki hendak mencoba, dia melakukan full swing, yang tak disangka malah membuatnya encok karena belum pemanasan. Uzaki merasa akan sembuh jika dia memakan ramen, dan Sakurai pun menuruti permintaan Uzaki. Uzaki sendiri dan sengaja memakan jatah Sakurai. Meskipun si pemilik kedai memberikan mereka bonus, Uzaki masih sengaja memakan semuanya. Dan akhirnya, Sakurai berhasil mencegah Uzaki untuk memakan hidangan terakhir yang ia pesan. Sakurai bekerja paruh waktu pada sebuah kafe dengan seorang manajer baik hati yang bernama Asai Akihiko, alias Pak Manajer. Kafe ini adalah tempat yang aman, di mana Sakurai terhindar dari keusilan Uzaki. Tiba-tiba, Uzaki datang mengejutkan Sakurai. Hal ini membuat suasana tenang di kafe seketika berubah menjadi ricuh. Uzaki hendak memesan segelas air minum, sekaligus memaksa Sakurai untuk berlagak layaknya seorang pelayan. Sakurai sudah menduga jika Uzaki akan menertawainya, dan dia pun membuang Uzaki keluar. Ternyata, aksi kocak mereka berdua juga membuat Pak Manajer tertawa, lalu mengizinkan Sakurai untuk pulang lebih awal. Di keesokan harinya, Sakurai menemukan seekor kucing jalanan dan berusaha keras untuk mengelus-elus kucing tersebut. Uzaki yang melihatnya malah merasa jijik, lalu mengajari Sakurai untuk mengelus kucing tersebut. Kucing itu kabur, meskipun Sakurai masih berniat untuk mengelusnya. Uzaki berinisiatif untuk menangkap kucing tersebut, tapi itu malah membuatnya tersangkut ke semak belukar. Sakurai yang berusaha keras untuk menolong Uzaki malah terlihat seperti om-om laknat. Dan kedapatan beberapa wanita yang melihat aksinya tersebut. Dan meskipun Uzaki berhasil keluar, Sakurai terkena serangan mental yang membuat harga dirinya turun. Ketika hendak menyantap makan siang, Uzaki terkejut hebat karena Sakurai yang dikira nolep hendak makan siang bersama temannya. Uzaki yang masih tidak percaya mengirimi Sakurai pesan beruntun. Akan tetapi, aksi jahilnya tersebut malah membuat makanannya hamil. Seperti biasa, Sakurai bekerja di kafe Pak Manajer setelah pulang kuliah. Uzaki lagi-lagi datang untuk meminta tolong Sakurai agar Sakurai sedikit membantunya dalam menyusun laporan. Pak Manajer memberikan mereka pelayanan gratis karena dia cukup tertarik untuk menonton kehidupan unik Sakurai dan Uzaki. Pak Manajer memiliki seorang putri bernama Asai Ami. Dia merupakan mahasiswa tahun keempat di kampus Sakurai. Seperti halnya Pak Manajer, Ami memiliki kebiasaan untuk melihat kondisi orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, Uzaki datang untuk singgah di kafe tersebut. Ami sontak terkejut karena Uzaki nampak cukup dekat dengan Sakurai. Ketika Sakurai pergi ke belakang, Ami melempari Uzaki berbagai pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh apa hubungannya dan Sakurai. Sakurai berniat untuk menyuguhi Uzaki air es,
namun dia malah menabrak Uzaki yang kemudian membuat mereka berdua tertumpahi air dingin. Sakurai terkena demam karena insiden itu. Uzaki dan BKT merawat dan mengobati seniornya, mulai dari membelikan obat, membuatkan makanan, dan membersihkan badan Sakurai yang tidak bisa mandi. Uzaki juga berniat untuk meninggalkan Sakurai ketika Sakurai sudah tertidur. Sembari menunggu, Uzaki akan memainkan beberapa game konsol di tempat Sakurai. Tapi Uzaki yang terlalu ribut malah membuat Sakurai tidak bisa tidur. Demi merayakan kesembuhan Sakurai, Pak Manajer dan Ami mentraktir Sakurai dan Uzaki untuk pesta yakiniku. Tentu, ini adalah akal-akalan Pak Manajer dan anaknya untuk melihat sinetron kehidupan secara live. Ketika Uzaki tengah pergi ke kamar kecil, Pak Manajer dan Ami melempari Sakurai beberapa pertanyaan seputar alasan mengapa Sakurai tidak memperbolehkan Uzaki main ke kosannya. Sakurai melarang Uzaki karena dia ingin melindungi reputasi Uzaki, karena jika Uzaki main ke rumah laki-laki, orang-orang yang melihatnya akan memandang buruk Uzaki. Karena nama belakang Asai Ami sama dengan ayahnya, Sakurai akan memanggil dan nama aslinya. Hal ini membuat Uzaki iri dan mencoba untuk menghipnotis Sakurai agar dia memanggil nama depan Uzaki, yakni Hana. Sakurai berpura-pura terhipnotis, sembari menyebut nama depan Uzaki berkali-kali. Uzaki yang kelewatan malah hendak memperbudak Sakurai, dan itu membuat Sakurai kesal. Sakurai merasa jika metode hipnotis Uzaki sangatlah payah, namun itu malah berhasil menghipnotis Uzaki, dan Sakurai tidak tahu cara mengembalikannya. Libur Golden Week telah tiba. Sakurai juga diliburkan dari pekerjaannya. Dia menghabiskan 72 jam waktunya untuk bermain game konsol, dan hari ini adalah hari libur terakhir. Terdengar di luar pintu jika Uzaki tengah mengajak seniornya untuk bermain. Mereka akan memainkan sebuah game online bernama Doraemon Go, yang sekilas mirip dengan Pokemon Go. Sakurai merasa jika matanya terlalu lelah dan cukup susah untuk melihat layar. Uzaki mengajaknya singgah ke toko optik untuk membeli kacamata anti radiasi. Mereka bertemu dan Ami, yang kebetulan juga berada di sana. Alih-alih mendapatkan kacamata baru, Sakurai malah dibuat mainan oleh Uzaki dan Ami untuk mencoba berbagai macam-macam kacamata yang berkesan konyol. Kacamata yang Sakurai pesan tak bisa dibuat secara instan, butuh beberapa hari untuk menyesuaikannya. Uzaki dan Sakurai kembali melanjutkan permainan mereka. Ketika menaiki kereta, Sakurai terpaksa mepet ke arah Uzaki karena kondisi kereta yang sedang penuh. Tak disangka, tubuh Sakurai secara langsung bersentuhan dan jeruk Uzaki. Sakurai memakai cara untuk melupakan sensasi tersebut, tapi pada akhirnya, itu malah membuat pedang Sakurai berdiri kokoh. 1 bulan mendatang, tidak akan ada yang namanya libur panjang di kampus mereka, ditambah dan hujan yang turun setiap hari, sehingga Uzaki kehilangan waktunya untuk bermain-main. Maka dari itu, Sakurai mengajak Uzaki untuk jalan-jalan di akhir pekan nanti. Di akhir pekan, Sakurai malah kedapatan Uzaki yang basah kuyup karena kehujanan. Uzaki akan mandi sembari mengeringkan pakaiannya. Setelah itu, mereka memasak hidangan kari bersama-sama, lalu menyantap kari buatan mereka. Usai bersenang-senang, Uzaki diantar Sakurai hingga sampai di depan stasiun. Uzaki sedikit heran ketika Sakurai kembali mengajaknya untuk bermain bersama di lain waktu. Hal ini didasari oleh rasa senang Sakurai ketika bermain bersama Uzaki, dan mereka pun kembali ke kosan Sakurai karena kartu Uzaki ketinggalan. 1 bulan kemudian, Sakurai dan Uzaki berangkat ke kampus seperti biasa. Adegan berpindah di mana Sakurai tengah menggapai kucing yang terjebak di ujung papan kayu. Usaha yang Sakurai lakukan gagal, dan dia terjatuh bebas ke arah bawah. Ternyata, itu adalah mimpi yang Sakurai alami ketika jam kuliah gabungan, dan itu disaksikan langsung oleh Uzaki yang menertawakannya. Tak lama setelah itu, teman seangkatan Sakurai yang bernama Sakaki Itsuhito nampak terjebak oleh beberapa mahasiswi yang mengajaknya minum-minum, tapi dia berhasil selamat berkat Sakurai yang kebetulan lewat. Dan itu membuat kedua mahasiswi tersebut malah enggan untuk mengejar Sakaki. Sakaki mempertanyakan kondisi Sakurai semenjak awal perkuliahan. Sakurai hendak menceritakan kesehariannya bersama Uzaki, tapi tidak jadi, lalu menceritakan kisah datar lika-liku kehidupannya, yang tak disangka malah membuat Sakaki kesal. Kemudian, datanglah Uzaki untuk bertemu Sakurai, dan terkejut akan senior no-labnya yang ternyata memiliki teman. Sakaki dan Gablang mempertanyakan sejauh apa hubungan Sakurai dan Uzaki, yang pada akhirnya malah membuat mereka berdua kabur secara tenang. Sakaki didatangi Ami, yang tidak terima atas perlakuan Sakaki yang dengan seenak jidatnya melemparkan pertanyaan berat kepada 2 subjek pengamatannya. Sakaki mengira jika dia memiliki tujuan yang sama dan Ami, yakni sama-sama mencomblangkan Sakurai dan Uzaki, karena ternyata Ami hanya ingin menguntit mereka secara alami. Di lain sisi, Sakurai dan Uzaki menyantap makanan yang mereka beli. Uzaki sontak histeris ketika Sakurai mengatakan
jika Chocomin yang dimakan Uzaki adalah bahan dasar pembuatan odol. Uzaki mengeksplanasikan sejarah terciptanya Chocomin dan mendapatkan apresiasi dari warga kampus. Sakurai mendapatkan paksaan dari Uzaki untuk memakan Chocomin yang mana sendok tersebut telah dipakai Uzaki untuk makan tadi. Bisa dibilang, jika Sakurai telah melakukan ciuman secara tidak langsung, dan Uzaki baru menyadari juga ketika dia memakan Chocomin tersebut. Masuk libur musim panas, Uzaki mulai bekerja di kafe milik Pak Manajer. Sakurai berencana mengisi waktu liburannya dan bermain game konsol sepuasnya, dan Uzaki menegaskan agar Sakurai pergi ke pantai untuk mengisi libur musim panasnya. Percakapan mereka tanpa sengaja didengar Sakaki yang kebetulan singgah di kafe Pak Manajer, dan dia pun mengajak semuanya untuk ke pantai, kecuali Pak Manajer yang tidak bisa ikut karena encok. Setibanya di pantai, Ami menyuruh Sakurai untuk melakukan pendekatan dan Uzaki, yakni dan memuji baju renang yang Uzaki pakai. Tapi bodohnya, Sakurai malah memuji Ami dan tampang serius, dan berakhir dan tapukan anget dari Ami. Sakaki mengajak mereka semua untuk memecahkan semangka yang akan dilakukan Sakurai dan mata tertutup. Uzaki memberikan arahan palsu yang membuat Sakurai tanpa sengaja terjatuh dan mendaratkan tangannya di jeru Uzaki. Uzaki sendiri berhasil membuat Sakurai mengira jika apa yang ia pegang adalah semangka. Sakaki telah menyiapkan rumah musim panas milik orang tuanya untuk mereka pakai sebagai tempat bermalam. Dia mengajak teman-temannya untuk pesta barbeque, lalu beralih ke jurit malam yang ternyata membuat Sakurai takut. Uzaki yang sadar segera merebut ponsel Sakurai, lalu membawanya lari agar Sakurai semakin ketakutan. Di saat Sakaki dan Ami telah berhasil mengejar pasangan kopla itu, mereka sudah kedapatan Sakurai yang terpukul karena takut. Sakurai tertidur di sofa, dan dia tanpa sengaja menggunakan Uzaki sebagai bantal guling. Uzaki sendiri membiarkannya, karena kelelahan Sakurai disebabkan oleh tingkah usilnya sendiri. Hal ini terus berlanjut hingga pagi menjelang, namun Sakurai masih tidak menyadarinya juga. Beberapa hari kemudian, Uzaki mendapatkan telepon dari Sakurai, yang tiba-tiba meminta tolong untuk ditemani pergi ke suatu tempat. Ternyata, Sakurai berniat untuk mengajak Uzaki ke kafe kucing, yakni tempat di mana mereka bisa bermain dan kucing sepuasnya. Sebagai balasan, Sakurai akan menyanggupi permintaan Uzaki. Uzaki meminta agar Sakurai bersedia untuk menemaninya merayakan ulang tahun yang ke-20. Ajakan Uzaki malah membuat Sakurai bingung, yang pada akhirnya Uzaki memutuskan untuk meminta Sakurai mentraktir dirinya minum-minum. Sakurai memperbolehkan Uzaki untuk memesan apapun yang dia mau. Sakurai juga menyarankan agar Uzaki sedikit mengendalikan jumlah minuman yang dia teguk. Tapi Uzaki mengabaikannya, sehingga dia pulang dengan kondisi sempoyongan. Karena sudah jam tengah malam, tidak ada yang namanya kereta. Tarif taksi tengah malam juga sangat mahal. Akhirnya, Sakurai menyuruh Uzaki untuk menginap di kosannya sementara, hingga pagi telah tiba. Uzaki merasakan rasa mual dan pusing yang sangat hebat karena terlalu banyak minum di kali pertamanya. Sakurai membiarkan Uzaki untuk berbaring di kasurnya, dan di saat Sakurai hendak mengucapkan selamat ulang tahun, Uzaki tiba-tiba muntah di futon Sakurai, dan itu membuat Sakurai terpaksa membuang futon kesayangannya. Semenjak kejadian itu, Uzaki menjadi pribadi yang murung karena merasa bersalah dan apa yang telah ia lakukan kepada Sakurai. Sakurai sendiri mendapatkan saran dari Pak Manajer dan Ami untuk mengajak Uzaki pergi ke festival kembang api. Sebelumnya, Ami sempat memberikan saran kepada Sakurai agar dia terus-menerus memuji Uzaki karena itu berpotensi untuk membuat Uzaki kembali ceria. Setibanya di tempat, suasana di antara Sakurai dan Uzaki masih canggung, hingga Sakurai lebih memutuskan untuk memberikan pujian beruntun kepada Uzaki. Usaha tersebut berhasil membuat Uzaki ceria kembali, namun hanya sesaat, karena setelah itu, Uzaki tanpa sengaja memukul Sakurai karena terlalu malu. Kita dibawa ke masa lalu Uzaki, di mana itu adalah kali pertamanya dia bertemu dengan Sakurai, yang awalnya ia anggap sebagai laki-laki yang menakutkan, ternyata adalah sosok penuh perhatian, yang dengan baik hatinya menemani dan mengajari Uzaki untuk berenang. Pada saat itu juga, Sakurai menyempatkan dirinya untuk mengajak Uzaki ke festival, untuk melihat kembang api sembari menyantap jagung bakar yang barusan mereka beli. Sakurai telah bangun dari pingsannya. Dia mengatakan yang sejujurnya tentang bagaimana perasaan Sakurai tentang Uzaki, yang awalnya so akrab dengannya. Meskipun pada dasarnya, Sakurai juga merasa bersyukur karena bisa selalu bermain bersama Uzaki. Hal ini berhasil membuat Uzaki kembali ceria, walau mereka melihat kembang api, seperti halnya yang mereka lakukan dulu waktu SMA. Sakurai telah membeli futon baru dan uang yang Uzaki berikan. Karena sisanya masih banyak, Sakurai berniat untuk mengembalikannya langsung kepada orang tua Uzaki. Di sana, Sakurai bertemu dengan ibu Uzaki, yang bernama Uzaki Suki, alias Uzamama. Uzamama sendiri adalah tipikal mama yang mudah salah paham.
Dia bahkan mengira jika Sakurai adalah laki-laki yang menyukai istri orang ataupun orang yang lebih tua darinya. Padahal sejatinya, Sakurai dari tadi hanya memandangi kucing Uzaki yang duduk di pangkuan Uzamama. Uzamama juga menyempatkan dirinya untuk singgah ke tempat anaknya bekerja, sembari menceritakan keluh kesah yang ia alami kepada Pak Manajer dan Ami. Kesalahpahaman yang besar membuat Pak Manajer dan Ami terkejut, lalu meluruskannya, sehingga itu berhasil mereduksi kesalahpahaman Uzamama. Ketika hendak beranjak dari kafe, Uzamama mendengarkan obrolan Sakurai dan Uzaki, yang tak disangka membuat kesalahpahamannya menjadi semakin besar. Ketika Sakurai bermain dengan Uzaki, dia tanpa sengaja menyinggung sikap Uzaki, yang berketerbalikan dan ibunya. Hal ini membuat Uzaki sedikit jengkel, lalu memperhatikan sikap ibunya, yang kemudian hari ia tirukan waktu bekerja. Sakurai meminta maaf atas kesalahpahaman yang ditimbulkan dari ucapannya, dan itu membuat Uzaki kembali seperti biasa. Sakurai lagi-lagi melontarkan kalimat yang membuat Uzaki salah paham. Tak lama kemudian, mereka pun bertengkar dan dihentikan oleh seorang bocil yang memberikan mereka tiket lotre. Usai bekerja di kafe Pak Manajer, Uzaki dan Sakurai singgah ke sebuah pasar malam, lalu mencoba peruntungan lotre yang mereka dapatkan dari bocil tadi. Tak disangka, mereka memenangkan jackpot, yakni paket liburan 1 hari 2 malam ke Totori untuk 2 orang pemenang. Di sana, mereka bertemu dengan Sakaki dan Ami yang telah menyiapkan mobil untuk dipakai rooming. Mereka terlebih dulu pergi ke Bukit Pasir untuk sekedar bermain selancar pasir dan menikmati keindahan pantai Totori. Dilanjut ke museum antik, yakni tempat di mana action figure dan karya legendaris para mangaka dipajang berjejer di tempat itu. Uzaki sendiri membawakan kue kelinci untuk dimakan bersama Sakurai, yang tak disadari membuat mereka berciuman secara tidak langsung. Ami dan Sakaki menggiring mereka berdua ke sebuah kuil, di mana tempat tersebut adalah lokasi untuk pasangan yang lagi kasmaran. Kemudian, mereka menaruh barang bawaan ke sebuah hotel, lalu menyempatkan diri untuk mencoba sauna, sekaligus onsen yang konon katanya bisa menghilangkan penyakit dalam. Uzaki dan Sakurai juga memainkan beberapa game klasik, lalu singgah ke sebuah museum terbuka, di mana mereka dapat menemukan 177 patung yokai di sepanjang 800 meter jalan tersebut. Kebiasaan Uzaki untuk bermain ke kosan Sakurai sudah menjadi kebiasaan yang normal. Uzaki seringkali menaruh barang-barang tak berguna di kamar Sakurai, lalu mereka membersihkannya bersamaan. Kemudian, Uzaki akan membuatkan hidangan setelah sekian lama, dan Sakurai memberikan pujian atas perbuatan Uzaki. Berbeda dengan Uzaki, Sakurai tak memiliki keahlian memasak yang mumpuni. Hal ini menjadi nilai minus di mata Pak Manajer selaku pemilik kafe. Sakurai meminta Uzamama untuk mengajarinya cara memasak yang baik, dan perlahan memahami tips dan trik yang diperlukan. Merasa ingin menggerakkan badan, Sakurai mengajak Uzaki untuk bermain panjat tebing ke pusat olahraga. Sakurai yang sangat menikmati berbeda jauh, dan Uzaki yang nampak sangat kelelahan. Tak jarang, Sakurai mengasingkan diri untuk bermain karaoke solo. Dia mendapatkan gangguan dari Uzaki dan Ami, yang tadinya habis minum-minum di sebuah restoran. Ami yang memakai baju cosplay pilot menyinggung Sakurai tentang model kostum yang dipakai Uzaki, dan itu kembali menimbulkan kesalahpahaman besar di antara mereka. Di suatu hari, Uzaki datang ke rumah Sakurai dengan kondisi basah kuyup dan mengatakan jika dia tidak bisa bermain dan Sakurai lagi, lalu meneteskan air matanya. Akan tetapi, indikator penyebab Uzaki sedih hanyalah laporan libur musim panas yang belum ia selesaikan. Ketika Sakurai tengah mengangkat beberapa karung kopi, dia kedatangan Pak Manajer yang encoknya kumat. Sakurai akan segera mengantarkan Pak Manajer untuk berobat, sementara Ami dan Uzaki akan menutup kafe. Ami menanyakan kesan pertama Uzaki ketika bertemu Sakurai untuk pertama kali. Awalnya, Uzaki beranggapan jika Sakurai adalah orang yang menakutkan. Namun seiring berjalannya waktu, Uzaki mulai menyadari jika Sakurai adalah orang yang peduli dan sekitarnya. Uzaki menyiapkan sebuah skenario, di mana dia akan membuat Sakurai meminum alkohol melebihi batasannya. Hal ini malah membuat Sakurai mengatakan sebuah kalimat yang membuat Uzaki salah paham, lalu ikut-ikutan mabuk. Tapi untungnya, Sakaki datang untuk mengecek kondisi mereka, lalu menyuruh Sakurai untuk tidur di futonnya. Begitu juga dengan Uzaki. Dan di keesokan paginya, mereka berdua terbangun di futon yang sama, dan tak mengingat kejadian semalam. Pak Manajer dan anaknya menanggapi permasalahan ini dengan seksama, tapi ternyata mereka tidak melakukan aktivitas yang seharusnya terjadi. Uzaki masih berat untuk libur lebih lama, namun besok mereka sudah kembali berkuliah seperti biasa. Di scene akhir, kita diperlihatkan Sakurai dan Uzaki yang sudah kembali pada kehidupan kuliah mereka. Dan anime pun bersambung di season kedua.
Sesuai dengan judulnya, Uzaki ngajak nongkrong. Anime ini berisi tentang gambaran kehidupan seorang gadis dengan jeruk besar, bersama dan senior suram yang selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Buat yang masih penasaran, kalian bisa tonton sendiri di aplikasi dan website kesayangan Anda. Musik opening dan ending pada anime ini sangat sayang untuk dilewatkan. Kalian bisa cari di YouTube dengan kata kunci OST Uzaki-chan, atau bagaimana terserah kalian. Pokok recommended banget untuk kalian dengar. Keiko, watashi wa ari to mata aimashou.